Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 631-635. Bab 631 malam itu. Fendi Zanders tidak memilih untuk kembali ke Emperor View Villa dan menginap di kamar hotel selama 1 malam. Bagaimanapun, lingkungan ruangan ini bagus, dan Long Chow menghabiskan uang untuk memesannya, jadi akan sia-sia jika dia tidak bisa tinggal di sana. Ketika Fendi Zanders kembali ke kelas keesokan harinya, dia menemukan bahwa semua siswa di kelas menatapnya dengan mata aneh. Karena tidak ada yang menyangka Fendi Zanders bisa berkumpul dengan Dewi seperti Zhou Muxue, sungguh luar biasa. Terutama Wang Xiong dan Kacamata, ketika mereka melihat Fendi Zanders masuk, mereka berlari ke arah Fendi Zanders dengan cepat, dan kemudian berteriak kepada Fendi Zanders dengan penuh semangat, "Fendi Zanders, kamu harus menjelaskan dengan jelas kepadaku, apa yang terjadi antara kamu dan Zhou Muxue." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wang Xiong, dia menoleh untuk melihat Wang Xiong tanpa daya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Zhou Muxue dan saya hanyalah teman biasa. Dia dan salah satu teman saya adalah teman baik. Kami bertemu di pesta, kita pernah bertemu sekali, dan kita berdua sama sekali tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu kenapa dia tiba-tiba memelukmu kemarin?" Wang Xiong menanyai Fendi Zanders seolah-olah dia sedang menginterogasi seorang tahanan. "Mengapa kamu memelukku?" Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan ekspresi yang lebih tidak berdaya, "Dia tidak memelukku sama sekali tadi malam, tapi dia tersandung kursi, dan aku hanya mengulurkan tangan untuk mendukungnya." "Dia? Kalau begitu, kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Zhou Muxue?" Wang Xiong bertanya dengan nada bingung. "Tidak." Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders menggelengkan kepalanya. "Fendi Zanders, kamu tidak berbohong padaku, kan?" Wang Xiong memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya dengan suara rendah. "Saudaraku, kenapa aku berbohong padamu tentang masalah ini?" Fendi Zanders berkata tanpa daya. "Jika kalian berdua tidak ada hubungannya satu sama lain, maka aku tidak akan menyalahkanmu." Wang Xiong tersenyum dengan gigi terbuka, dan kemudian melanjutkan, "Fendi Zanders, hal-hal yang kamu lakukan kemarin cukup menyegarkan. Kamu tidak melihat ekspresi wajah Zhao Xuan, dia hampir pingsan karena marah. Jika Zhou Muxue itu benar-benar tertarik padamu, aku masih sangat mendukungmu untuk bersama Zhou Muxue. Lagi pula, setidaknya kamu bersama Zhou Muxue, itu pasti jauh lebih baik daripada itu Zhao Xuan dan Zhou Muxue. Saudara Xiong, Zhou Muxue dan aku benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain, tolong berhenti bicara omong kosong." Jawab Fendi Zanders dengan nada sangat tidak berdaya. Apa yang terjadi kemarin memang seperti yang dikatakan Fendi Zanders, Zhou Muxue baru saja jatuh ke pelukannya karena tersandung kursi. Hanya saja meskipun Fendi Zanders ingin menjelaskan masalah ini kepada orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya, jadi Fendi Zanders tentu saja tidak mau repot-repot menjelaskannya kepada orang lain. Dan para siswa di kelas memandang Fendi Zanders, dan tampak sangat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Lagi pula, di mata mereka, Fendi Zanders tidak mengejutkan dalam segala aspek. Dan Fendi Zanders hanyalah seorang pria miskin yang pernah mengantarkan makanan keluar sekolah sebelumnya. Meskipun Fendi Zanders sekarang berhenti mengantarkan makanan dan sepertinya punya sejumlah uang, tetap tidak ada cara untuk mengubah kesan siswa terhadap Fendi Zanders. Mereka benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin Dewi yang glamor dan mulia seperti Zhou Muxue bisa menyukai anak laki-laki seperti Fendi Zanders. Wang Xiong memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Ngomong-ngomong, Fendi Zanders, masih ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." "Apa yang terjadi?" Mendengar kata-kata Wang Xiong, Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak. "Seperti ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Lin Zihua di tahun ketiga sekolah kami. Ayah anak laki-laki ini sepertinya adalah kepala wilayah militer. Dia telah menjalani pelatihan militer dan jarang datang ke sekolah. Tapi dia selalu menyukai Zhou Muxue dan melepaskannya. Dia dengan berani mengatakan bahwa jika dia ingin mengejar Zhou Muxue, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Dan latar belakang keluarga Zhao Xuan juga sangat kuat, itulah mengapa Zhao Xuan berani mengejar Zhou Muxue begitu terang-terangan, tapi semua orang takut dengan identitas Lin Zihua dan tidak berani bersaing dengannya." Wang Xiong berkata perlahan. "Apa hubungannya dengan apa yang kamu bicarakan denganku?" Fendi Zanders membeku sejenak dan bertanya pada Wang Xiong dengan ekspresi bingung. "Saudaraku, kenapa kamu masih berpura-pura padaku di sini? Bagaimana mungkin masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Sekarang semua orang di sekolah kita mengira kamu dan Zhou Muxue bersama. Jika Lin Zihua tahu tentang ini, Lin Zihua pasti tidak akan membiarkannya kamu pergi, kamu harus hati-hati." Wang Xiong berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. "Saudara Xiong, berapa kali kamu harus memberitahuku sebelum kamu bisa mempercayaiku? Aku sama sekali tidak bersama Zhou Muxue, dan aku tidak khawatir Lin Zihua akan merepotkanku. Jangan khawatir." Pada saat ini,
Fendi Zanders sama sekali tidak memasukkan orang yang disebutkan Wang Xiong ke dalam hatinya, dan menjawab dengan ekspresi patah. Dan Wang Xiong memandang Fendi Zanders tanpa daya, tapi tidak banyak bicara. Fendi Zanders, seorang wanita cantik sedang mencarimu. Pada saat ini, seorang anak laki-laki tiba-tiba berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata ini, dan kemudian dengan cepat menoleh untuk melihat keluar kelas, dan menemukan bahwa itu adalah seorang gadis dengan temperamen yang tenang, berdiri dengan anggun di depan pintu kelas. Dan gadis ini tidak lain adalah sahabat Zhou Muxue, Ku Xiaoying. Setelah Fendi Zanders melihat Ku Xiaoying, ada kilatan aneh di matanya, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Ku Xiaoying datang menemuinya saat ini. Siswa lain di kelas sepertinya berpikir bahwa Zhou Muxue datang untuk mencari Fendi Zanders, jadi mereka semua menoleh untuk melihat keluar kelas. Tetapi ketika mereka melihat Ku Xiaoying, sedikit kebingungan muncul di mata mereka. Bagaimanapun, Ku Xiaoying tidak setenar Zhou Muxue di Universitas Jiangcheng, dan banyak orang tidak mengenal Ku Xiaoying. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu keluar dari kelas, dan bertanya dengan lembut kepada Ku Xiaoying, apa yang kamu inginkan dariku? Apakah kamu bebas sekarang? Ku Xiaoying bertanya pada Fendi Zanders dengan nada dingin. Jika kamu punya waktu luang, katakan saja padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Dan Ku Xiaoying memandang para siswa di kelas, dan berkata dengan lembut, ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah mengatakan ini, Ku Xiaoying berbalik dan pergi. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia juga berjalan bersama Ku Xiaoying. Fendi Zanders melihat punggung Ku Xiaoying dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena dia tidak tahu mengapa Ku Xiaoying datang kepadanya tiba-tiba, dan dia tidak tahu apa yang dicari Ku Xiaoying darinya. Bab 632. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti Ku Xiaoying ke sudut terpencil. Ku Xiaoying berhenti, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, aku datang menemuimu hari ini karena ada sesuatu yang sangat penting untuk kuberitahukan padamu. Ada apa? Katakan saja. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Fendi Zanders, kuharap kamu bisa menjauh dari Xiao Xue di masa depan. Ku Xiaoying berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius. Kamu ingin aku menjauh dari Xiao Xue? Setelah mendengar kata-kata Ku Xiaoying, Fendi Zanders membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ku Xiaoying dengan kalimat ini. Benar, saya harap Anda berhenti melecehkan Xiao Xue di masa depan, karena Xiao Xue adalah seorang gadis dengan impian, hidupnya melampaui apa yang dapat Anda bayangkan, dan Anda sama sekali tidak layak untuknya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersamanya, jadi aku harap kamu berhenti menggangguku dan meninggalkan Xiao Xue sesegera mungkin, itu akan menjadi hal yang baik untukmu dan dia. Ku Xiaoying memandang Fendi Zanders dengan ekspresi serius. Dan berkata, setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ku Xiaoying, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, karena dia sama sekali tidak bersama Zhou Muxue. Tampaknya Ku Xiaoying juga salah memahami hubungan antara dia dan Zhou Muxue. Tentu saja, sikap Ku Xiaoying saat ini juga membuat Fendi Zanders merasa sangat tidak nyaman. Jadi Fendi Zanders bertanya kepada Ku Xiaoying dengan nada tidak senang, Anda datang ke sini untuk memperingatkan saya, bukan? Benar, aku di sini untuk memperingatkanmu hari ini. Ku Xiaoying menjawab dengan nada sangat bangga, lalu mengambil satu langkah ke depan, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi menghina, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan kami hari itu. Saya bersyukur, itulah mengapa saya bersamamu, tapi perasaan tidak bisa dimakan. Cepat atau lambat, dia akan mengerti bahwa kamu sama sekali tidak cocok untuknya. Begitu saatnya tiba, itu tidak akan ada manfaatnya bagimu atau dia. Jadi aku harap kamu bisa berhenti menyakiti dia lagi, dan cepat putus dengannya. Fendi Zanders memandang Ku Xiaoying dan tidak tahu harus berkata apa. Dan Ku Xiaoying melanjutkan, Fendi Zanders, saya tahu situasi Anda dengan sangat baik. Saya tahu bahwa Anda adalah seorang yatim piatu, dan Anda biasanya mengandalkan mengantarkan makanan untuk menghidupi diri sendiri. Anda dan Xiao Xue sangat berjauhan. Anda tidak berada di dunia yang sama-sama sekali. Tidak mungkin bagimu untuk memberikan kebahagiaannya, orang sepertimu tidak layak bersama Xiao Xue, apakah kamu mengerti maksudku? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ku Xiaoying, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Apa yang kamu tertawakan? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Melihat ekspresi menghina Fendi Zanders, Ku Xiaoying berteriak dengan tidak senang. Ku Xiaoying, apakah menurutku kamu terlalu meremehkanku? Kamu tidak mengenalku sama sekali, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa memberikan kebahagiaan pada Xiao Xue, dan ini antara aku dan Xiao Xue, tidak ada apa-apanya hubungannya denganmu, aku harap kamu tidak menggangguku lagi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ku Xiaoying tertegun sejenak, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya.
Karena dia tidak pernah menyangka bahwa sikap Fendi Zanders akan begitu keras saat ini. Fendi Zanders telah melihat wajah Su Qing sebelumnya, jadi dia menoleransi Ku Xiaoying lagi dan lagi. Tetapi saat ini, kata-kata Ku Xiaoying membuat Fendi Zanders sangat tidak nyaman. Bahkan jika Fendi Zanders tidak benar-benar bersama Zhou Muxue, dia masih harus melawan Ku Xiaoying. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Hanya Ku Xiaoying yang tersisa di tempat yang sama dengan bodohnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan berbicara pada dirinya sendiri dengan nada seperti itu. Fendi Zanders, tidak peduli apa yang kamu katakan sekarang, tidak ada gunanya. Xiao Xue dan kamu sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Kamu mungkin sangat percaya diri sekarang, tapi ini hanya darahmu. Orang seperti ini tidak layak bersama Xiao Xue sama sekali, dan kalian berdua tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal, tapi kamu sama sekali tidak layak untuk Xiao Xue, dan aku pasti akan menghentikanmu untuk bersama Xiao Xue. Setelah selesai berbicara, ada kilatan ketegasan di mata Ku Xiaoying. Setelah Fendi Zanders berpisah dari Ku Xiaoying, dia kembali ke kelas sendirian. Setelah Wang Xiong dan Kacamata melihat Fendi Zanders kembali, mereka buru-buru mengepung Fendi Zanders, dan kemudian mulai bergosip tentang hubungan antara Ku Xiaoying dan Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah gadis itu pacar barumu sekarang? Apakah dia datang ke sini untuk menanyaimu karena dia mendengar tentang kamu dan Zhou Muxue? Wang Xiong memamerkan giginya dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Saudaraku, izinkan aku memberitahumu, apa yang kamu pikirkan setiap hari. Fendi Zanders menjawab Wang Xiong tanpa daya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, gadis ini adalah temanku, dia dan Zhou Muxue adalah teman baik dan aku mengenal Zhou Muxue karena dia. Jadi ini ya. Setelah Wang Xiong mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia mengangguk sambil berpikir, dan tidak melanjutkan pertanyaan lagi. Faktanya, di mata Wang Xiong, Fendi Zanders mungkin juga tidak bersama Zhou Muxue. Bagaimanapun, Zhou Muxue dianggap sebagai kecantikan yang sangat terkenal di Universitas Jiangcheng. Tidak peduli siapa itu, mereka akan merasa sangat bangga bisa bersama Zhou Muxue. Jika Fendi Zanders benar-benar bersama Zhou Muxue, Fendi Zanders tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini. Dalam beberapa hari berikutnya, masalah antara Fendi Zanders dan Zhou Muxue berangsur-angsur mereda, dan banyak orang sepertinya telah melupakannya. Zhao Xuan masih mengejar Zhou Muxue dengan gila-gilaan, tapi dia tidak pernah menyusahkan Fendi Zanders. Karena Zhao Xuan telah menyelidiki Fendi Zanders, dia menemukan bahwa Fendi Zanders hanyalah orang miskin. Dan setelah kejadian itu, Fendi Zanders tidak pernah mencari Zhou Muxue lagi. Ini menunjukkan bahwa mereka berdua tidak boleh bersama, jika tidak, Fendi Zanders tidak akan berhenti mencari Zhou Muxue. Adapun Lin Zihua yang diingatkan Wang Xiong kepada Fendi Zanders, tentu saja dia tidak pernah muncul. Jadi kehidupan Fendi Zanders berangsur-angsur menjadi tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa pada Qin Lan. Qin Lan bahkan tidak berinisiatif mencari Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders secara alami melepaskan gagasan untuk terus menyelidiki Qin Lan. Bagaimanapun, Fendi Zanders tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun itu adalah penyelidikan, akan sulit untuk menemukan apapun. Dalam sekejap, ini akhir pekan lagi. Fendi Zanders mulai mempertimbangkan apakah dia harus pergi ke kota Beihai lagi untuk mengetahui situasi grup Wang. Bagaimanapun, Fendi Zanders pergi terlalu tergesa-gesa pada awalnya, dan dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang situasi grup Wang. Tetapi ketika Fendi Zanders memikirkan hal ini, tiba-tiba ada panggilan masuk ke ponselnya. Fendi Zanders melihat kata Lin Min di telepon, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Lin Min menghubunginya saat ini. Bab 633. Melihat bahwa itu adalah Lin Min yang menelepon, Fendi Zanders tidak bisa menahan keraguannya. Namun pada akhirnya, dia tetap memilih untuk menyambungkan teleponnya, dan bertanya dengan lembut, ada apa? Fendi Zanders, apakah kamu ada waktu luang besok malam? Lin Min bertanya langsung. Besok sore. Fendi Zanders terkejut sesaat. Ya, besok malam akan ada lelang, dan saya ingin mengundang Anda untuk datang dan berpartisipasi. Lin Min menjawab dengan lembut. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, seolah berencana untuk menolak. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti lelang. Banyak bos besar akan datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini, dan tempatnya ada di Jiangcheng Anda, terutama untuk membantu para bos ini memperluas kontak dan berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja, akan ada banyak hal aneh dalam lelang ini. Jika kamu tertarik, kamu bisa datang dan berpartisipasi. Lin Min melanjutkan menambahkan setelah melihat Fendi Zanders tidak berbicara. Apa, aku tidak terlalu tertarik dengan pelelangannya, atau lupakan saja. Fendi Zanders menolak dengan lembut. Pertama-tama, Fendi Zanders tidak ingin membeli apapun.
Sedangkan untuk memperluas lingkaran pergaulannya, hal seperti itu tidak ada gunanya bagi Fendi Zanders. Jadi Fendi Zanders sama sekali tidak ingin berpartisipasi dalam apa yang disebut pelelangan ini. Tidak, kamu harus datang ke pelelangan ini. Lin Min berteriak dengan nada gembira. Setelah mendengar perkataan Lin Min, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, mengapa saya harus datang ke pelelangan ini? Lagi pula, tidak ada alasan, kamu harus datang untuk berpartisipasi hari ini. Lin Min menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Kak, kamu mengundangku ke pelelangan, setidaknya kamu harus memberiku alasan. Fendi Zanders berteriak dengan ekspresi patah. Alasan. Lin Min ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata tanpa daya, oh, lupakan saja, sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya, kakekku ingin kamu berpartisipasi dalam pelelangan ini, jika kamu tidak datang. Jika demikian, Mai kakek pasti akan menyalahkanku, jadi kamu bisa menganggapnya sebagai cara untuk menyelamatkanku dan ikut berpartisipasi, lagi pula, itu tidak akan menyita banyak waktumu. Itulah kenapa kamu ingin aku pergi ke pelelangan, kan? Fendi Zanders bertanya dengan nada sangat tidak berdaya. Benar, ini adalah tugas yang diatur kakekku untukku. Jika aku gagal menyelesaikan tugas ini, kakekku pasti akan memarahiku, kata Lin Min dengan menyedihkan. Lalu apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak berjanji? Fendi Zanders ragu-ragu dan bertanya dengan lembut. Jika kamu tidak setuju denganku, aku akan memberitahumu siapa dirimu, dan aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan. Kata Lin Min sambil tersenyum. Kalau begitu silakan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Sekarang Qin Lan sudah mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders tidak khawatir Lin Min akan mengungkapkan identitasnya sama sekali. Adapun pelelangan yang disebutkan Lin Min, Fendi Zanders tidak tertarik sama sekali, lagi pula, Fendi Zanders tidak kekurangan apapun sekarang. Terlebih lagi, di mata Fendi Zanders, apa yang disebut lelang sosial ini adalah kebohongan, dan hanya orang kaya kalkun yang akan berpartisipasi. Meskipun Fendi Zanders sangat kaya sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke pelelangan untuk menyia-nyiakannya. Namun ketika Lin Min melihat Fendi Zanders menutup teleponnya, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi malu dan marah. Dia menatap matanya yang besar dan berair, cemberut dan memarahi, Fendi Zanders, kamu bajingan, jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut padamu karena kamu punya sedikit uang. Jika bukan karena kakekku, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Mengapa kamu melakukan panggilan ini, Fendi Zanders sialan, apakah kamu ingin datang? Setelah mengatakan ini, Lin Min langsung melemparkan ponselnya ke samping. Jingle bell. Lin Min baru saja membuang ponselnya ketika telepon itu berbunyi. Berdering lagi. Setelah mendengar nada dering telepon, Lin Min tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi bangga, sekarang aku tahu aku salah, apakah kamu akan meneleponku untuk meminta maaf? Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Setelah mengatakan ini, Lin Min berbalik dan berjalan ke kamar mandi, lalu melepas pakaiannya dan mulai mandi. Setengah jam kemudian, Lin Min keluar dari kamar mandi. Mengenakan handuk. Ketika Lin Min melihat ponselnya masih berdering tanpa henti, senyuman puas muncul di sudut mulutnya, lalu dia berkata dengan ringan, lupakan saja, karena kamu ingin meminta maaf kepadaku dengan tulus, maka aku akan memberimu permintaan maaf. Satu kesempatan lagi. Setelah mengatakan ini, Lin Min berjalan ke sisi sofa, dan mengangkat telepon. Apa? Sekarang kamu tahu kamu telah menyesalinya, bukan? Lin Min bahkan tidak melihat siapa yang meneleponnya, dan bertanya dengan nada sangat bangga. Bertobat. Penyesalan apa? Tapi bukan suara Fendi Zanders yang keluar dari ujung telepon, melainkan suara Lin Rongsheng. Setelah mendengar suara Lin Rongsheng, Lin Min membeku sesaat, dengan ekspresi memalukan di wajahnya, dan tergagap, kakek, kenapa kamu? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Lin Rongsheng menjawab dengan suara rendah. Apa, kakek, kamu perlu memanggilku apa? Lin Min bertanya dengan sadar. Apa, Xiaomin, saya mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan dalam 2 hari. Saya harus pergi ke luar negeri. Jika Tuan Zanders datang nanti, Anda harus memperlakukannya dengan baik, dan Anda tidak boleh lalai seperti terakhir kali. Tuan Zanders, tahukah kamu? Lin Rongsheng berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Lin Rongsheng, Lin Min tertegun sejenak, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Karena Fendi Zanders tidak pernah berjanji pada Lin Min untuk datang ke pelelangan ini. Xiaomin, kamu seharusnya memberitahu Tuan Zanders tentang ini, kan? Lin Rongsheng bertanya dengan lembut setelah melihat Lin Min terdiam. Ah, sudah kuberitahu. Lin Min menjawab secara naluriah. Itu bagus, itu bagus.
Lin Rongsheng jelas merasa lega ketika mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan ringan, Xiao Min, Tuan Sanders sangat penting bagi keluarga Lin kami, jadi Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Sanders, meskipun kakek tidak memaksamu untuk menikahi Tuan Sanders, tetapi jika kamu bisa menikah dengan Tuan Sanders, itu pasti hal yang baik, jika kamu tidak bisa bersama, maka kamu harus berteman, mengertikah kamu? Apa yang saya maksud? Oh, kakek, aku tahu, jadi jangan bicara apa-apa lagi, aku mau mandi sekarang, jadi aku tutup dulu. Lin Min menjawab dengan ekspresi sangat tidak berdaya, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Lin Min memegang ponselnya, ekspresi wajahnya menjadi kusut, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Bab 634. Meski Lin Min mengumumkan bahwa dirinya gay, masih banyak orang yang mengejar Lin Min. Tidak peduli seberapa baik seorang pria, dia mencoba segala cara untuk menyenangkan Lin Min. Hanya saja Lin Min tidak terlalu tertarik dengan pria tersebut. Namun kemunculan Fendi Zanders mengubah pandangan Lin Min terhadap laki-laki. Ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya, mereka melakukan kontak fisik yang sangat ambigu, dan Lin Min menyadari bahwa dia tampaknya tidak terlalu membenci Fendi Zanders. Segera setelah itu, Lin Min mengetahui identitas Fendi Zanders, yang membuat hubungan antara Lin Min dan Fendi Zanders semakin rapuh. Sialan Fendi Zanders, kamu sudah lama sekali menutup telepon, namun kamu masih belum meneleponku kembali. Lin Min melihat ponselnya dan mengertakkan gigi, ekspresi wajahnya sangat marah. Karena kamu tidak meneleponku, aku akan meneleponmu. Apapun yang terjadi, kamu harus datang ke pelelangan ini, jika tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada kakekku? Lin Min bergumam pelan, lalu langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fendi Zanders. Jingle bell. Tidak lama setelah telepon berdering, terdengar suara wanita yang dingin, maaf, pengguna yang Anda hubungi untuk sementara tidak tersedia, silakan hubungi nanti. Sialan Fendi Zanders, beraninya kamu menutup telepon saya telepon. Lin Min mendengus dingin, lalu memanggil Fendi Zanders lagi. Fendi Zanders, yang berada di kelas, sudah beberapa kali menutup telepon Lin Min. Namun dia menemukan bahwa Lin Min masih menelepon, dan pada akhirnya Fendi Zanders tidak punya pilihan selain menjawab telepon, lalu berkata dengan suara rendah, kakak, apa yang kamu lakukan? Saya di kelas, bisakah kamu berhenti melecehkanku? Ah, menghadiri kelas. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Lin Min mau tidak mau tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, kamu masih pelajar. Kakak, tentu saja aku masih pelajar, apakah aku terlihat setua itu? Fendi Zanders menjawab tanpa daya, lalu melanjutkan, ada apa denganmu? Jika kamu baik-baik saja, aku akan menutup telepon. Hei, jangan menutup telepon. Melihat Fendi Zanders hendak menutup telepon lagi, Lin Min buru-buru memanggil, dan kemudian melanjutkan, Fendi Zanders, kamu harus datanglah ke pelelangan ini besok. Kak, bukankah aku sudah memberitahumu dengan jelas? Saya tidak tertarik dengan lelang ini, mengapa Anda bersikeras mengizinkan saya berpartisipasi? Fendi Zanders berkata dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Karena kakek saya memberi saya tugas ini, jika saya tidak memanggil Anda, kakek saya pasti akan melakukannya. Katakan sesuatu tentangku, dan kemudian aku akan dimarahi lagi. Lin Min menjelaskan tanpa daya. Apa hubungan omelanmu denganku? Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Aku dimarahi karena kamu, jadi kenapa itu tidak ada hubungannya denganmu? Lin Min berkata dengan tidak masuk akal. Bagaimanapun, saya tidak punya waktu, dan saya tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, jika Anda tidak ada pekerjaan, saya akan menutup telepon dulu. Fendi Zanders, jika kamu tidak datang ke pelelangan ini, aku akan pergi ke sekolahmu sekarang dan memberitahu semua orang bahwa kamu menganiaya aku di dalam kotak hari itu. Aku ingin melihat bagaimana kamu berperilaku nanti, jika kamu masih tidak datang. Ayo kalau begitu, aku akan melapor ke polisi dan mengatakan bahwa kamu memperkosaku. Kata Lin Min dengan kejam. Setelah mendengar kata-kata Lin Min, Fendi Zanders membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, kakak, sepertinya aku tidak memiliki kebencian yang mendalam padamu, bukan? Kamu tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadapku, tetapi jika kamu tidak pergi ke pelelangan, akan ada kebencian yang mendalam. Setelah berpikir sejenak, Lin Min menjawab dengan ringan. Kenapa kamu harus membiarkan aku pergi ke pelelangan itu? Apakah penting apakah aku pergi ke pelelangan ini atau tidak? Fendi Zanders menatap matanya dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wang Xiong dan kacamata menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Ini masih di kelas. Wang Xiong berteriak pada Fendi Zanders tanpa daya. Fendi Zanders menoleh dan menatap Lin Min, lalu berkata dengan suara rendah, Lin Min, apa yang ingin kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku akan menelepon kakekmu sekarang. Jika kamu berani memukulku, aku akan pergi ke sekolahmu sekarang dan memberitahu semua orang bahwa kamu memperkosaku.
Lin Min berkata dengan penuh semangat. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, "Saudari, saya benar-benar meyakinkan Anda, tidak bisakah saya berjanji untuk menghadiri pelelangan itu? Kau setuju?" Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Lin Min berteriak dengan ekspresi yang sangat menyenangkan. Aku berjanji, aku takut padamu, jadi jangan ganggu aku lagi, oke?" Fendi Zanders berkata dengan nada yang sangat patah. "Itu akan luar biasa." Lin Min menjawab sambil tersenyum, lalu melanjutkan, "Kalau begitu aku akan mengantarmu menjemputmu besok malam. Kamu tetap tidak datang menjemputku." Fendi Zanders tidak ingin menolak secara langsung, lalu melanjutkan, "Beritahu saja alamatnya, dan aku bisa pergi ke sana sendiri." Fendi Zanders tahu dalam hatinya sangat baik bahwa kecantikan luar biasa seperti Lin Min akan menjadi fokus perhatian semua orang kemanapun dia pergi. Saat itu, jika dia datang ke sekolah pasti akan menarik perhatian banyak orang. Apalagi jika Lin Min datang ke sini dengan mobil mewah, pasti akan menyebar ke seluruh sekolah. Masalah antara Fendi Zanders dan Zhou Muxue sudah penuh dengan kekacauan. Jika ada Lin Min lain saat ini, masalahnya akan menjadi lebih tidak jelas, jadi Fendi Zanders merasa lebih baik dia pergi dulu. "Tidak apa-apa, saya akan memberitahu staf keamanan terlebih dahulu jika waktunya tiba. Anda hanya perlu menyebutkan nama Anda dan Anda bisa masuk." Lin Min tahu bahwa Fendi Zanders tidak bercanda dengannya, jadi dia berkata dengan gembira. "Oke, aku mengerti, aku di kelas sekarang, jangan telepon aku lagi." Fendi Zanders menjawab tanpa daya, lalu langsung menutup telepon. Setelah menyelesaikan panggilan telepon, Wang Xiong menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada bingung, "Fendi Zanders, siapa yang baru saja kamu telepon?" "Temanku, izinkan aku bermain dengannya besok malam," kata Fendi Zanders ringan. "Laki-laki atau perempuan?" Wang Xiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wang Xiong, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian dia berbisik, "Wanita. Apakah itu terlihat bagus?" Setelah Wang Xiong mengetahui bahwa itu adalah seorang wanita, ekspresi wajahnya tampak menjadi lebih bersemangat, dan dia bertanya sambil tersenyum. Fendi Zanders menoleh dan memandang Wang Xiong dengan acuh tak acuh, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya, dia tidak tahu harus berkata apa. "Kalau begitu, bisakah kamu membawaku ke sana juga?" Melihat Fendi Zanders terdiam, Wang Xiong melanjutkan. "Kamu tetap melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan." Fendi Zanders menoleh untuk melihat Wang Xiong, dan berkata dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Bab 635. Keesokan harinya, jam 7 malam. Setelah Fendi Zanders meninggalkan sekolah, dia langsung berkendara ke Hotel Dingsheng. Dingsheng Hotel terletak di pinggiran kota Jiangcheng, dengan lingkungan yang asri dan tenang. Banyak orang kaya di kota Jiangcheng suka datang ke tempat ini untuk konsumsi. Meskipun Dingsheng Hotel terletak di pinggiran kota, ini adalah hotel yang sangat mewah untuk Jiangcheng. Karena walaupun permukaannya terlihat seperti hotel, Hotel Dingsheng ini sebenarnya memiliki banyak sekali fasilitas hiburan di dalamnya. Sederhananya, di tempat ini, asal mau main, semuanya bisa dimainkan. Selama Anda hanya punya uang, Anda bisa menikmati segala macam layanan di sini. Ketika Fendi Zanders datang ke Hotel Dingsheng, segala jenis mobil mewah sudah terparkir di depan Hotel Dingsheng, dan kebanyakan adalah supercar mewah. Bahkan mobil kelas atas seperti Mercedes-Benz dan BMW terlihat agak kumuh di depan mobil mewah tersebut. Saat ini, di tempat parkir, banyak mobil mewah yang belum pernah dilihat Fendi Zanders sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa orang-orang yang mengikuti lelang hari ini memang adalah orang-orang kaya di kota Jiangcheng. Lelang ini memberikan perasaan yang sangat mewah kepada orang-orang, mirip dengan pesta ulang tahun Lin Min sebelumnya, hanya saja semua orang yang menghadiri pesta ulang tahun Lin Min berasal dari Beihai. Saat ini, mobil yang diparkir di depan Hotel Dingsheng semuanya memiliki nomor plat kota Jiangcheng. Tanpa diduga, Lin Min benar. Mereka yang datang untuk mengikuti pelelangan hari ini memang orang kaya dari kota Jiangcheng. Melihat mobil mewah di tempat parkir, Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan, lalu berjalan langsung menuju pintu masuk Hotel Dingsheng. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders sampai di pintu Hotel Dingsheng. Saat ini, ada dua pria berseragam keamanan berdiri di depan pintu. Karena Hotel Dingsheng sendiri terbuka untuk umum, pekerjaan keamanan tentu saja tidak seketat pesta ulang tahun Lin Min. Setelah Fendi Zanders berkata bahwa dia diundang oleh Lin Min, penjaga keamanan mengizinkan Fendi Zanders masuk. Setelah memasuki hotel, Fendi Zanders menemukan bahwa dekorasi di dalam Hotel Dingsheng masih sangat mewah. Aula megah dan dekorasi pencahayaan yang rumit dan terang menunjukkan suasana hotel kelas atas di mana-mana. Meski banyak hotel besar di Jiangcheng, sebenarnya hanya sedikit yang bisa mencapai level Hotel Dingsheng. Lelang diadakan pada pukul 8 malam, dan saat ini baru pukul 7, namun lobi hotel sudah penuh dengan segala jenis orang kaya.
Baik orang-orang ini berpakaian atau berpakaian, mereka memberikan perasaan mulia dan indah kepada orang-orang, dan pada pandangan pertama mereka disebut orang sukses. Orang-orang ini mengobrol satu sama lain dalam kelompok kecil. Setelah Fendi Zanders memasuki aula, dia menyadari bahwa dia agak tidak selaras dengan orang-orang ini. Inilah sebabnya Fendi Zanders tidak pernah suka menghadiri pertemuan seperti itu. Fendi Zanders hanya berjalan-jalan di aula, lalu sampai di sudut dan berdiri di sana. Dia terkejut saat mengetahui ada banyak anak muda di aula saat ini. Anak-anak muda ini seumuran dengan Fendi Zanders, dan mereka seharusnya datang ke pelelangan dengan mengandalkan orang tua mereka. Orang dewasa memiliki lingkaran pergaulannya sendiri, dan kaum muda tentu saja memiliki lingkaran kecilnya sendiri. Jadi orang-orang ini berkomunikasi satu sama lain, dan dibandingkan dengan orang-orang ini, Fendi Zanders jelas sedikit berbeda. Karena Fendi Zanders tidak mengenakan pakaian formal saat ini, dan dia masuk sendirian. Setelah Fendi Zanders masuk, dia langsung menarik perhatian banyak orang, namun tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders. Karena di mata mereka, orang seperti Fendi Zanders tidak memenuhi syarat untuk berintegrasi ke dalam lingkaran mereka. Tentu saja, Fendi Zanders tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia melihat makanan di sudut aula, jadi dia berjalan ke depan gerbong makan dan memakannya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa makanan pesta saat ini masih sangat enak, tidak hanya kue-kue tetapi juga makanan pokok. Lobster Boston, filet mignon, dan segala jenis makanan kelas atas semuanya ditempatkan dengan indah di gerbong makan. Hanya sedikit orang yang datang untuk memakannya. Lagi pula, kebanyakan orang datang ke pesta ini untuk memperluas lingkaran pergaulannya, dan tidak ada yang datang untuk makan. Dan Fendi Zanders tidak makan malam ini, jadi dia sedikit lapar. Jadi dia tidak peduli dengan pandangan aneh orang lain, dan mulai makan dan minum. Tidak banyak orang di sekitar gerbong makan, jadi Fendi Zanders masih merasa sangat nyaman. Tetapi ketika Fendi Zanders bersendawa dan hendak menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dia tiba-tiba mendengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah. Segera setelah itu, suara wanita yang familiar terdengar di belakang Fendi Zanders. Fendi Zanders, kenapa kamu ada di sini? Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Karena suara ini sangat istimewa, Fendi Zanders tahu bahwa itu pasti suara Zhou Muxue. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Zhou Muxue, lalu tersenyum tipis, dan berkata tanpa daya, kenapa kamu? Ya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Zhou Muxue berjalan cepat di depan Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, kita berdua ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain di sini. Kata Fendi Zanders lembut. Ya, kebetulan sekali, apakah Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Zhou Muxue mengedipkan matanya yang besar dan menawan, dan bertanya dengan lembut. Benar. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu mengambil segelas anggur merah, dan meminumnya sendiri. Dan Zhou Muxue ragu-ragu sejenak, tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi di pesta budaya hari itu, wajahnya yang cantik memerah, dan kemudian berkata dengan lembut, Fendi Zanders, aku tidak bermaksud jatuh di pesta itu. Titik petik 2. Mendengar kata-kata Zhou Muxue, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum, lalu berkata dengan lembut, jangan khawatir, saya tahu kamu tidak sengaja jatuh hari itu. Selama kamu tahu. Zhou Muxue mengangguk dengan cepat, lalu melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, mengganti topik pembicaraan dan berkata, saya datang ke sini bersama Xiaoying dan yang lainnya hari ini, saya mendengar Xiaoying dan yang lain mengatakan bahwa akan ada banyak hal menarik dalam lelang ini, jadi kami datang untuk melihatnya, dan kami tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Zhou Muxue berhenti sejenak, lalu melanjutkan, apakah kamu berencana berpartisipasi dalam pelelangan untuk membeli sesuatu? Atau kamu di sini bersama teman-teman? Bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli sesuatu? Dengan sedikit uang di tangannya, aku khawatir dia bahkan tidak mampu membeli tutup botol. Pasti tidak ada barang semurah itu dalam lelang ini. Sebelum Fendi Zanders bisa menjawab pertanyaan Zhou Muxue, Ku Xiaoying menghampiri mereka, dan berkata dengan nada yang sangat menghina. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ku Xiaoying, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah gadis sombong di depannya, dan keanehan muncul di matanya.